Laskar Ngaret Beras dimanapun Anda berada, itu tadi 16 pertanyaan terkait permasalahan lapangan permasalahan sapi yang ada di lapangan. Oke, pertanyaannya pertama, Pak Dokter salam beras-beras. Apa penyebab sapi terkena BEF dan bagaimana penanganan awal untuk para petani bila mana sapinya terkena BEF? Mohon bimbingannya. BEF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Manifestasinya adalah sapi tidak mau makan, demam tinggi, ngongsrong, gemeter, deprok. Dan kondisi terburuk dari ini adalah jika dia berhenti gayem selama 2 atau 3 hari, yang terjadi adalah indigesti, kesulitan untuk mencerna makanan, bahkan bisa kembung. Jadi yang harus dilakukan pada pertolongan awal adalah bagaimana memberikan terapi gula, menyuap supaya dia tetap gayemi, ya. Jadi dipancing pakai daun muda, pakai janten dan lain-lain. Intinya jenengan harus memaksa dia untuk tetap menggerakkan rahang. Ini untuk memproduksi liur supaya lambung tetap terlumasi dan tidak atos, tidak keras dan tidak kembung. Ini yang paling berat dari bovine ephemeral fever. Dan segera panggil dokter untuk segera menurunkan panasnya, terutama jika sapi ini jenengan itu sedang bunting yang pertama, atau sapi yang belum diobat cacing karena demam, kombinasi obat cacing dan atau kombinasi bunting, dan atau sapi yang sedang digemukkan, itu cukup parah. Bayangkan ketika sapi dengan bobot 8 kintal, dia deprok selama 6-8 jam, gelinggingan, dia tidak bisa berdiri. Harusnya dia mau berdiri, dia kesulitan berdiri, dan yang terjadi apa? Keplengkang, ya toh? Simple tapi bahaya. Tori Ahmad, salam beras-beras Bojonegoro. Indukan saya 3 bulan setelah melahirkan baru keluar lendir 1 kali di awal. Oke. Minum air kedelai tempe sehari 75 liter 1 induk. Bayu. Apakah air kedelai berpengaruh terhadap hormon birahinya? Tidak, Bos, tidak ada pengaruhnya. Jadi evaluasinya ada di treatment postpartus dan nutrisi secara umum. Jangan lihat aja kalau kurus wajar karena pasti ada penurunan metabolisme dan hormonal. Oke. Arbanose dok, untuk breeding pakai pakan silase fermentasi jangka panjang tanpa hijauan apa boleh? Kalau sebenarnya boleh, tapi kalau saya tetap harus pakai hijauan, ya. Karena itu kodratnya sapi, Bos, makan hijauan. Dok, sapiku mencret oleh 1 minggu. Apa solusinya? Apa obat alaminya, Dok? Obat alaminya adalah daun jambu. Kalau sudah 1 minggu jangan pakai obat alami lagi, Bos, ya. Panggil dokter. Jangan ditunda, dehidrasi, berat badan turun, ya toh, dilalah kok ada cacingnya, deprok, bahaya. Apalagi kalau itu virus, bisa mati dan menular. Ahmad Koirodin, dok, sapi bunting bermasalah. Ya, kalau sering digoyang atau dimandikan secukupnya saja ketika dirasa kotor. Oke, Bos, siap. Salah beras-beras, dok. Tanya lagi karena belum terjawab, apakah benar induk limusin atau simental apabila sudah beranak 3-4 kali susah untuk bunting lagi? Susah. Tidak benar. Semua memiliki peluang yang sama untuk bisa bunting lagi. Kok sampai ada anggapan simental dan limusin 3-4 kali? Tidak benar, Pak Bos. Jadi tetap bisa bunting seperti halnya sebelumnya. Hanya saja jenengan harus mempertimbangkan di kebuntingan yang ketiga, keempat ini sudah banyak yang terjadi. Seperti sudah mulai cacingan, sudah mulai kurus, sudah mulai mengalami asiklik, ya, birahinya tidak jelas, sudah kadang-kadang tidak birahi. Jadi yang perlu dievaluasi adalah kualitas pakan, pemberian obat cacing, dan kondisi skor tubuh si induk. Tidak boleh kurus. Oke? Suparmi Farm, dok, indukan sapiku kok keluar lendir kental bening setelah di IB 3 bulan, tapi dinaikin yang lain dia berontak. Terus anaknya nyusu gak boleh, gimana, dok? Semoga bunting. Jadi estrogen atau hormon yang mempengaruhi birahi itu adalah hormon yang manifestasinya keluar lendir, vaginanya bengkak, merah, dan bengak-bengok, dan dia mau dikawini, dia dinaikin mau dan kadang menaikin. Oke, itu manifestasi dari hormon estrogen itu tadi. Jadi kalau keluar lendir tidak bisa kita simpulkan dan gejala lainnya itu tidak muncul, belum bisa kita simpulkan bahwa dia sedang birahi, ya.
Karena sapi bunting juga kadang keluar lendir. Jadi solusinya jenengan tunggu aja, jenengan pantau. Nah kalau memang jenengan ragu usia ke 4 bulan nanti jenengan rogohke wae, jenengan periksakan. Tapi intinya manifestasi kontrol hormonal estrogen pada saat birahi adalah vagina abang-abang anget, merah banget, terus keluar lendir banyak, masuk estrus nanti keluar darah, lalu dia akan mengangkat ekor cenderung menaiki ya. Lalu dia akan bengak-bengok, ini semua dikontrol oleh hormon estrogen itu tadi. Jadi kenapa sih sapi birahi itu kok gejalanya seperti itu? Ya karena sapi ini hormon estrogennya sedang tinggi. Hormon estrogen ini menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan ke vagina, tekanan darah ke vagina itu tinggi sehingga dia bengkak. Menyebabkan tekanan darah ke vagina itu tinggi berarti sampai dia merah. Lalu dia merangsang kelenjar-kelenjar yang ada di vagina dan di vulva untuk mengeluarkan lendir sehingga dia ada manifestasi keluarnya lendir. Dia membuka serviks untuk mengizinkan ketika nanti dilakukan perkawinan. Lalu dia membuat tubuh ini gelisah dan ngap. Nah itu dikontrol oleh hormon. Dan hormon ini adalah hormon yang ingin kawin. Jadi dia memang instingnya meskipun betina dia ingin kawin dengan naikin. Atau ketika dinaikin dia tidak marah. Itu hormon estrogen yang tinggi ketika dia birahi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau seumpama dari Indra Dika, kalau seumpama susah birahi tapi kadang sama mantri ada anjuran suruh suntik biar cepat birahi, itu suntik hormon. Itu gimana bos? Kadang ada yang bilang suruh kasih kecambah. Begini, pemberian kecambah itu hanya meningkatkan sedikit hormon yang manifestasinya untuk birahi. Jadi memperkuat manifestasi atau memperkuat gejala birahi yang tampak. Tapi hormon si toge itu sendiri tidak menyebabkan birahi, hanya menunjukkan lebih kuat aja dan itu tidak signifikan. Sudah ada penelitiannya. Nah, kalau hormon birahi tergantung hormon birahi, hormonnya itu yang digunakan apa? Ada hormon estrogen yang memang langsung memberikan gejala birahi, tapi pertanyaannya adalah apakah di situ ada ovarium? Ya, ada yang diberikan adalah untuk merangsang GnRH itu pusat dari sumber birahi, jadi dia akan turun merangsang proses terjadi dan akhirnya terjadi ovulasi atau birahi tadi. Jadi monggo kalau misalkan mau dihormon berarti mantri sudah memberikan kesimpulan, diikuti saja sarannya, semoga diagnosanya tepat, berhasil dan segera birahi lagi ya. Mujiono Atmanto, assalamualaikum, salam ngarit beras dok, sapi bunting dikasih comboran, dikasih tetes sama E4 satu tutup, apa ada dampak negatifnya sama kandungannya? Tetap ikuti saran dan anjuran bos ya. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Apakah boleh? Ya ikuti anjurannya aja ya. Karena kebunnya ada kemasannya nggak? Jadi kan di situ ada untuk sapi bunting berapa, untuk sapi sedang tumbuh berapa, untuk sapi menyusui berapa ya itu. Tapi prinsipnya boleh selama tidak terlalu banyak. Muzaki Bondowoso hadir Pak Dokter, mau tanya, sapi saya sudah di IB selang 3 hari ya mungkin ya, tapi kemarin keluar lendir kental kayak jeli dan bengak-bengok, mohon kejelasannya. Bisa jenengan deteksinya terlalu maju di masa pre-estrus ya, bisa sebenarnya sudah di IB di masa estrus sudah tepat. Dan ini 3 hari keluar kentalnya ini itu masa met-estrus. Jenengan titeni aja masa met-estrus ini, lendir yang keluar semakin kental dan nanti biasanya ada darahnya. Ya, itu. Herman Avandi, salam ngarit beras mau tanya dok, induan menyusui dikasih makan daun lantoro apa ada pengaruhnya? Bagus bos, tidak ada masalah, monggo. Tali pusar terlanjur berlenah, gimana penanganannya dokter? Terima kasih, panggil Pak Dokter biar dibersihkan, biar diinjeksi untuk anti infeksi, atau kalau misalkan jenengan ada gusanek, ada limoxin spray, ada paragon disemprot bisa. Pertolongan pertamanya apa? Jenengan bilas, pakai NaCl bisa, pakai Revanol bisa, tapi cek nanahnya ini adanya hanya di pusarnya itu atau sudah ke dalam. Kalau ke dalam panggil dokter, itu omfalitis harus dibedah. Dok, sapi bunting 9 bulan mengeluarkan lendir bening kental, tandanya napa nggih? Pokok men kuwi bunting berarti dia mau melahirkan. Bayu Haji, siap. Muhammad Anwar. Oke. Dok, sapi saya kalau dikasih rumput yang agak tua sepertinya agak susah mengunyah rumput. Oke.
dan makanannya milih-milih, nafsu makannya gak bagus, sudah diberi obat cacing sesuai anjuran, oke, dan sudah diberi jamu tradisional untuk membangkitkan nafsu makan, tapi tidak ada efeknya. Apa masalahnya dan minta solusinya? Coba jamunya di stop dulu ya, lalu jenengan bisa, saya kan ini tanya usianya berapa belum dijawab, terus sama jenengan coba dibuka mulutnya, ada nggak masalah di rongga mulut, entah itu di gusi atau itu di gigi. Ya kalau ada, mendingan panggil dokter, takutnya itu adalah gejala awal dari penyakit yang lebih besar lagi. Intinya, ya kalau memang dia mintanya suket muda, ya carikan rumput muda, bos. Tulus Nugroho, salam beras bercok, mau tanya, untuk treatment postpartus apakah harus ditanam antibiotik di dalam rahim? Apa bisa juga disuntikkan? Bisa disuntikkan saja, tetapi ya hasil penelitian bahwa jika dilakukan penanaman antibiotik intrauteri atau di dalam uterus di hari pasca melahirkan itu, ketika serviks masih membuka, masa involusi uterus dan masa birahi setelah kebuntingan itu lebih cepat daripada yang hanya disuntik. Tetapi bukan berarti disuntik saja tidak bisa, disuntik saja bisa, hanya jika dikombinasikan dengan pemberian antibiotik topikal pervaginal, peruteri masuk ke dalam uterus, itu dia lebih cepat masa involusi uterusnya dan cepat birahi. Oke? Semoga berkenan. Pertanyaan terakhir. Nah, ini bagus banget. Natasha Azhara. Dok, mau nanya, sapi saya hamil 8 bulan tapi tubuhnya kurus. Takutnya nanti kalau melahirkan gak bisa bangun. Minta solusinya. Jenengan sudah lihat video saya yang ini, oke? Atau yang ini? Di situ adalah kasus nyata di mana seekor induk bunting, deprok, dan terselamatkan. Monggo dilihat video ini dan video ini, ya. Monggo itu disimak dulu. Tapi saya ringkas karena memang jenengan tanyanya di video ini. Intinya sabar, ragat, dan libatkan dokter. Sabar artinya apa? Ya memang proses hipokalsemia, hipomagnesemia ini perlu pemulihan, perlu waktu. Oke? Ragat atau biaya, ya memang harus beli mineral, harus bayar dokter, harus injeksi dan lain-lain. Dan harus melibatkan dokter. Kenapa? Karena obat-obat yang masuk ini tidak cukup melalui peroral. Bahkan ketika nanti benar-benar deprok, dokter harus atau perlu menginfus intravena di vena jugularis. Ya, jadi jenengan cukup lihat dua video ini dan kesimpulannya dari pertanyaan ini adalah bagaimana solusinya. Jenengan kudu sabar, kudu ragat dan libatkan dokter. Solusi di lapangan, jenengan berikan mineral 2 kali lipat dosis sebelumnya. Kalau sebelumnya 2 sendok, berikan 4 sendok. Jenengan harus supply dia dengan gula. Oke? Dengan gula. Tujuannya apa? Supaya kadar gula dalam darah ini tidak berkurang. Jadi nanti kombinasinya adalah mineral yang ada di dalam otot, kadar oksitosin yang ada di dalam tubuh untuk kontraksi uterus, yang ketiga kadar gula darah. 3 ini disertai kemampuan tubuh induk untuk mengejar, itu yang akan memudahkan proses kelahiran. Pemberian mineral tujuannya untuk antisipasi deprok dan biar dia nanti bisa bangun. Pemberian gula biar dia tetap kuat. Dan jenengan simak video saya yang tadi. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Itu tadi 6 konsultasi dari peternak yang sudah menulis di kolom komentar. Buat jenengan yang belum atau belum dijawab komentarnya, mohon bersabar dan tetap tulis di kolom komentar dari setiap video yang saya rilis. Sekian video dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan pertanyaan jawaban yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, semangat.